Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi amarna bil isti'anati ila Allahi bis sabri was shalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ahlil ibadah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan dicatat sebagai seorang muslim yang bertakwa dan selalu mendapat keridhoannya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khaliqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang luhur. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Imam Ahmad dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu diketahui bahwa hadis ini juga terdapat di antara deretan-deretan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-18. Adapun dalam hadis ini ada 3 wasiat, ada 3 nasihat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Setiap muslim tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah takwa. Hampir di setiap ada kegiatan keagamaan seperti ceramah atau pengajian, kata ini sering diucapkan. Bahkan di dalam khutbah, wasiat takwa termasuk jadi salah satu rukun khutbah. Hal ini menunjukkan betapa wasiat takwa begitu penting untuk kaum muslimin. Takwa itu sendiri merupakan bentuk dari kesungguhan dan kehati-hatian umat Islam terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebuah benteng setiap muslim untuk melindunginya dari kemurkaan Allah. Bagi setiap muslim yang taat melaksanakan perintah Allah, pasti akan mendapatkan ganjaran. Begitu juga sebaliknya.
Adapun yang diharapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita bertakwa yang sebenar-benarnya takwa dimanapun kita berada dan di kapanpun. Digariskan dalam Al-Quran, kalamullah, sumber utama dan pertama dalam agama Islam. Di dalam Al-Quran, perintah bertakwa juga banyak sekali kita temukan. Di antaranya ayat-ayat yang populer yang sering kita dengar, seperti yang termaktub di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Lalu di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran surat Al-Hasr ayat 18. Lalu di dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 35. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan demikian, takwa tidak cukup dipampang dengan tulisan atau diucapkan, tetapi ketakwaan seorang menghendaki adanya bukti yang nyata, di mana saja, kapanpun, dan dimanapun. Dari sinilah akan terpancar sikap hidup yang utuh dan kepribadian yang teguh, penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, di antara wasiat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat dan memberikan resep keselamatan kepada kita, yaitu agar kita segera bertaubat dan mengerjakan kebaikan. Dengan taubat ini maka terhapuslah dosa perbuatan yang buruk, kejahatan dan maksiat, dan tergosoklah titik-titik noda hitam di dalam dirinya. Sebagaimana ditegaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik bisa menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran surat Hud ayat 114. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang terakhir di antara tiga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang luhur. Jika kita perhatikan, wasiat yang ketiga ini mengenai etika dan norma-norma yang menyangkut hubungan pergaulan antar sesama manusia sebagai makhluk sosial.
Di sini Rasulullah SAW menekankan nilai-nilai moral atau akhlak mulia sebagai syarat mutlak terciptanya masyarakat sosial yang stabil, aman dan damai. Bahkan beliau bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Inna khiyarukum ahasinukum akhlaqo. Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, At-Tabrani dan Imam Bukhari. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat kali ini. Maka sungguh patut kita garis bawahi 3 wasiat ini untuk selanjutnya kita realisasikan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa, memiliki budi pekerti yang luhur, berakhlakul karimah, bermanfaat buat orang lain, masyarakat dan lingkungan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salli alaihi. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. المتعالي عن المشاركة لسائر البشر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد سيد الأبرار وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله